Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bapak-bapak dan juga om-om yang keren-keren. Kita akan membahas tentang MotoGP, yakni tentang Marc Marquez yang ke Ducati dan tentang rencana besarnya apa yang akan ia lakukan. Ya, akhirnya Marquez memutuskan hubungannya dengan tim lamanya yakni Honda dan dia bergabung ke Ducati. Ducati terkenal dengan motor Desmosed di GP-nya yang sangat kencang dan perform. Diyakini Marquez akan kembali ke puncak podium ataupun bisa menggapai juara dunia tahun 2025 kali ini. Apakah Marquez bisa? Tapi dari history dari Marquez, dia memang juara dunia paling banyak itu di Honda. Tapi karena motor Honda belum ada perkembangan ya dari masa ke masa gitu, dari tahun ke tahun ketinggalan mulu, jadinya kembali ke Ducati, bergabung ke Ducati. Dan apakah Marquez bisa untuk mewujudkan rencana besarnya? Dan kita tidak tahu apakah rencana besarnya gitu ya, karena memang banyak hatersnya Marquez yang bilang bahwa Marquez ini akan mengacau di kubu Ducati. Karena di situ ada Pecco Bagnaia yang merupakan murid dari Valentino Rossi. Tapi Marquez, namun Pecco ini adalah orang yang kalem dan santai, seperti di pantai gitu. Santai nih Pecco ini ya. Daripada itu gurunya ini ya ini Valentino Rossi mewaspadai untuk dia mengkhawatirkan Pecco ini akan terjebak oleh taktik kotor dari Marquez gitu ya, karena dia punya dendam kesumat sama Marquez gitu. Jadi daripada itu kita akan lihat nanti apakah Marquez bisa untuk juara dunia ataupun menggapai di puncak podium lagi gitu ya, untuk menjadi juara dunia. Apalagi Marquez bukan cuma berhadapan dengan Pecco Bagnaia, tapi berhadapan dengan pabrikan lain ya, seperti KTM dan Yamaha. Kemarin tes ya di Sepang, Yamaha ada perkembangan dia, dan Fabio Quartararo mendapatkan position yang pole tercepat ya, tes tercepat, maksudnya kecepatannya gitu ya, tesnya tercepat. Daripada itu Yamaha ini ada perkembangan, tapi nggak tahu, tapi kan banyak yang haters Yamaha ini kan katanya cuma jago tes doang gitu, cepat di tes doang, tapi ketika balapan utama malam-malam itu ya kalah sama Ducati. Tapi kan Yamaha ini kan ada perkembangan yang signifikan, apalagi kedatangan tim Pramac. Daripada itu Marquez juga harus waspadai dari tim-tim pabrikan lain, Yamaha, Aprilia gitu ya, dan juga KTM seperti itu. Dan ini merupakan penggabungan antara bakat yang luar biasa dari Marquez dan juga motor Desmosed yang OP, yang overpower, yang maksudnya yang kencang seperti itu. Balap Marquez yang agresif ini sangat cocok dengan Desmosed yang bertenaga gitu ya, karena memang Desmosed ini head brakingnya juga bagus dan juga gayanya ini kayaknya cocok sama Marquez, tapi tidak menjamin juga. Namun tapi karena bakat Marquez ini memang top, jadi sangat perlu diwaspadai oleh Pecco Bagnaia seperti itu. Dan kita bisa berharap pertarungan ini lebih sengit lagi di tahun 2025 ini, karena memang tahun kemarin, tahun 2024 itu agak boring ya. Boringnya ya karena semuanya dikuasai oleh Ducati gitu ya. Pramac ya Ducati gitu. Jadi hampir dari posisi 1 sampai posisi 10 itu diisi sama rider Ducati semua gitu ya. Pabrikan yang pertama mungkin, terus yang ke bawahnya satelit semua gitu ya. Jadi itulah yang membuat banyak yang bilang pecinta MotoGP gitu ya, ini adalah GP yang Ducati Cup gitu ya, bukan MotoGP tadi, Ducati Cup seperti itu, karena motor Ducati semua yang menguasai, tidak ada perlawanan dari KTM ataupun Aprilia yang karena cuma KTM sama Aprilia yang waktu tahun kemarin itu mendekati, tapi memang susah gitu untuk bisa mengalahkan motor Ducati seperti itu. Namun di musim sekarang jelas akan ada perbedaan yang sangat signifikan. Karena apa? Karena tim satelitnya sudah pindah, yaitu Pramac gitu ya. Dan sekarang Ducati cuma punya 2 tim satelit, yakni VR46 dan juga Gresini. Daripada itu ini mungkin akan berimbang, apalagi rider-ridernya juga berbakat gitu. Di setiap tim pabrikan ada rider yang jago. Seperti KTM Pedro Acosta yang rookie of the year yang paling bagus ya, pendatang baru. Martin di Aprilia, walaupun lagi kemarin dia ini jatuh gitu, dilempar sama motor Aprilia, tapi dia akan fit nanti ketika balapan utama dimulai seperti itu.
Apalagi juga ada Fermin Aldeguer yang kemarin dia bisa menembus menembus posisi ke-6 dalam tes itu, potensi ya untuk bisa bersaing dengan pembalap senior yang top seperti itu. Dengan persaingan yang sangat tidak boring, maksudnya pembalap-pembalap yang tadinya dari Ducati mengisi di Ducati yang bagus-bagus akhirnya pindah ke tim pabrikan lain dari seperti Enea Bastianini itu ya, terus pindah ke KTM, Pedro Acosta ke pabrikan, Martin yang jago jago di Ducati pindah ke Aprilia. Daripada itu ini akan sangat berbeda, dan Marquez jelas menghadapi persaingan yang lebih sulit ya, karena dia pastinya ingin mengincar juara dunia, tapi kan tidak akan semudah itu ya, karena memang ini beda dari tahun sebelumnya. Mungkin kalau Marquez tahun sebelumnya dia gabung Ducati, mungkin dia potensi juara dunia ada, karena rider-rider itu belum berpindah-pindah, jadi mungkin ada potensi. Tapi di tahun sekarang ini sangat berbeda. Kita akan lihat pertunjukan para raja ini yang sangat luar biasa nanti di musim ini, oke? Tapi Marquez adalah orang yang tidak pantang menyerah. Maksudnya dia ini benar-benar tidak akan menyerah, karena dia adaptasi motor baru ya. Dia motor baru, dia harus adaptasi, tapi memang dia ini bisa adaptasi dengan cepat. Ditambah lagi tantangan rider yang semakin banyak, tapi kayaknya si Marquez ini bisa untuk mewujudkan untuk bisa mengalahkan rider-rider yang lain seperti itu. Karena dengan semangat juang Marquez, karena Marquez ini kalau jatuh dia nggak langsung pergi ke pedok, tapi dia langsung melanjutkan balapan untuk membuktikan bahwa dia ini adalah orang yang tidak pantang menyerah. Daripada itu Marquez ini dia walaupun saingannya banyak, setim sama Pecco dan tim pabrikan juga diisi sama rider yang bagus, dia tidak gentar untuk melawan mereka. Seperti kita akan lihat pertarungan yang sangat luar biasa di musim ini. Tentunya kita berharap bahwa Marquez dapat menampilkan penampilan yang luar biasa nanti di MotoGP 2025, karena di musim sebelumnya Marquez memakai motor Gresini Racing, maksudnya tahun lama, jadi tidak keluar. Maksudnya dia segitu aja dia udah jago pakai GP25, GP24. Apalagi sekarang dia pakai GP25. Tentunya kita berharap gitu ya, tidak boring gitu, tidak membosankan sampai tidur gitu ya MotoGP. Karena MotoGP kalau misalnya tidak ada salip menyalip, kalau cuma kayak cuma buntutin doang, kayaknya itu nggak seru gitu ya. Karena MotoGP itu harus ada salipan gitu, salip-salipan. Daripada itu tahun 2027 akan diturunkan menjadi 850 cc, karena untuk supaya rider itu jangan terlalu cepat seperti kilat gitu. Jadi supaya ada salip menyalip, tidak boring. Itulah tontonan utama MotoGP itu salip menyalip, bukan saling kabur-kaburan gitu, bukan saling menghindar, tapi saling salip seperti itu. Jadi itulah yang membuat mesin itu diturunkan menjadi 850 cc di tahun 2027. Tapi di musim ini pasti akan berjalan dengan sengit, karena tetap masih 1000 cc dan persaingan semakin ketat. Dan apakah Marquez bisa ya, karena dia pasti didukung support penuh sama Ducati ya, karena Ducati memang menginginkan Marquez dari dulu, karena Marquez ini selalu menghalangi. Tapi sekarang Marquez harus membuktikan kepada Ducati. Pastinya para ahli juga berpendapat yang beda-beda tentang Marquez ini. Ada yang berpendapat pesimis tentang Marquez, ada yang pesimis gitu ya. Beberapa komentator MotoGP yang bilang bahwa Marquez ini bisa potensi juara dunia bersama Ducati, apalagi Ducati masih mendominasi walaupun akan ada perlawanan dari pabrikan lain. Yang berkomentar negatif ataupun positif, pastinya ya optimis yang negatif, pastinya kita akan seru melihat Ducati, melihat Marquez kembali masuk ke tim Ducati, itu akan sangat ketat. Jadi itulah yang dinantikan ya. Jadi tidak peduli yang berkomentar itu skeptis ataupun optimis, yang penting kita dengan kehadiran Marquez di Ducati pastinya akan lebih seru dan mungkin drama gitu ya. Drama yang akan terjadi seperti itu, karena pastinya akan sangat seru gitu ya. Apalagi ini tim Ducati kan superior gitu ya, dan ditambah lagi pabrikan lain juga tidak jalan di tempat. Mereka ada perkembangan seperti Aprilia yang menambah ridernya yang bagus, terus juga KTM yang Pedro Acosta walaupun lagi bangkrut tapi kan masih balap terus aja gitu, karena itu adalah proyeknya. KTM tuh harus balap terus walaupun lagi bangkrut seperti itu. Tapi itu akan sangat menarik gitu ya, karena emang KTM ini kan hampir lagi mendekati Ducati untuk
bersaing untuk posisi di depan seperti podium seperti itu. Dan Marquez telah membuka babak baru dalam karirnya, dan apakah dia bisa? Dan kita tunggu saja kejutan apa yang akan disajikan oleh Marc Marquez di Ducati di tahun 2025 ini. Pastinya akan sangat seru, oke? Dan jangan lewatkan juga tentang aksi Marc Marquez membalap di tahun 2025. Tapi karena channelku ya, channel saya ini masih cupu, masih dikit, tolonglah di subscribe, di like, di komen, di like, di share gitu ya ke yang suka MotoGP. Karena ingin sekali kalau misalnya ini tembus 1000 subscriber ataupun ya alhamdulillah bisa nyampe 10.000 subscriber gitu ya, bisa live, bisa sambil live reaction lagi balapan. Saya nonton di sini, Bapak nonton di sono gitu ya, gitu di sono di TV masing-masing. Terus kita reaction bareng-bareng gitu tentang balapan kayaknya seru gitu ya. Tapi karena channel ini masih berkembang ya dia, tolonglah gitu ya, dibantu saja gitu, dibantu, jangan dibantu doa pasti, tapi juga harus ada gerakan dengan memencet tombol subscribe, like, juga komen, dan sebarkan ke teman-teman yang suka MotoGP, karena ini pembahasan yang seru tentang MotoGP seperti itu ya. Ya, tolonglah gitu ya, bapak-bapak, Pak ya gitu yang terhormat, om-om yang keren-keren gitu ya. Tolong gitu yang keren-keren ini tolong di-subscribe, di-like juga, dan ya. Bagaimana menurut om-om dan bapak tentang ini MotoGP yang kita bahas ini? Pasti akan seru ya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Pastinya kita akan saya akan bahas lagi tentang MotoGP yang lebih seru. Dan jangan lupa untuk like gitu ya, subscribe juga channel ini agar semakin berkembang dan bisa mencapai keinginan, karena tombol subscribe itu adalah, jadi kalau banyak yang subscribe saya semakin semangat untuk membuat konten selanjutnya tentang MotoGP. Jadi tolong sebarkan dan subscribe dan like, komen juga, oke? Sampai jumpa kembali. Sehat-sehat buat bapak-bapak dan om-om keren di sono, dan jangan lupa untuk tetap bahagia dan tersenyum menghadapi kehidupan ini, oke? Tetap semangat dan berdoa, oke? Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.